Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video pertemuan ketiga ini kita kembali mempelajari materi strategi kompensasi, dan materi pada kesempatan ini berjudul hubungan strategi organisasi dengan strategi kompensasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana strategi organisasi mempengaruhi strategi kompensasi. Yang kedua, menganalisis keselarasan ataupun alignment antara tujuan bisnis dengan kebijakan kompensasi. Nah, yang ketiga, memberikan contoh nyata penerapan kompensasi yang sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, sebagai pengantar ya, bayangkan misalnya ada sebuah perusahaan retail yang besar seperti Indomaret atau Alfamart. Fokus strategi bisnis mereka adalah efisiensi biaya dan penetrasi pasar. Maka bagaimana kira-kira strategi kompensasi yang paling cocok? Tentu mereka akan membuat struktur gaji yang standar, sederhana tapi tetap adil, dengan tambahan insentif berbasis volume penjualan. Nah, sekarang bandingkan dengan perusahaan teknologi seperti Gojek atau Tokopedia yang strateginya adalah inovasi dan pertumbuhan cepat. Mereka cenderung memberi kompensasi secara lebih fleksibel, termasuk stock cap option, agar karyawan merasa ikut memiliki perusahaan. Nah, dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa setiap perusahaan memiliki strateginya masing-masing di dalam memberikan kompensasi. Baik perusahaan seperti Alfamart, Indomaret ya, berbeda dengan bagaimana cara memberikan kompensasi perusahaan seperti Gojek atau Tokopedia. Ini semua merupakan gambaran mengapa strategi kompensasi itu penting dilakukan dalam upaya untuk membangun survive ya ataupun sustainable dari organisasi perusahaan agar tetap tumbuh berkembang dan kemudian terus bisa mendapatkan reputasi dari konsumen atau masyarakat. Nah, yang pertama adalah yang mau kita coba bahas adalah tentang konsep keselarasan strategis atau strategic alignment ya. Jadi menurut Milcon-Pich dan Newman, itu kompensasi yang efektif harus pertama selaras. Selaras artinya dapat mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, kemudian juga yang kedua berbeda, menjadi daya tarik unik dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, yang ketiga adalah memberi nilai tambah atau value added-nya. Ini meningkatkan kinerja karyawan sekaligus daya saing perusahaan. Jadi harus ada tiga ya. Yang pertama selaras, artinya uh, ini berkaitan dengan bagaimana kompensasi diberikan tetap dapat menyebabkan organisasi terus bisa berjalan ya, sehingga secara otomatis organisasi bisa keberadaannya bisa lebih lama dan panjang karena kemampuan untuk memberikan kompensasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Juga bisa jadi berbeda. Berbeda ini artinya untuk memberikan daya tarik kepada karyawan untuk bisa bergabung sehingga nanti diperolehlah orang-orang terbaik ataupun orang-orang yang berkualitas untuk bergabung ataupun bekerja di perusahaan tersebut, dan tentunya bisa memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah ini akan berdampak terhadap peningkatan kerja karyawan, sekaligus ini akan bisa memberikan daya saing perusahaan untuk terus bisa eksis. Artinya kompensasi itu bukan sekedar biaya, tapi merupakan investasi yang strategis. Nah, bentuk hubungan strategi organisasi dan kompensasi. Jadi misalnya yang pertama adalah strategi biaya rendah. Ya, ini fokus perusahaan ya, bagaimana membangun efisiensi dan pengendalian biaya. Biasanya strategi kompensasinya hanya memberikan gaji yang standar sesuai dengan pasar, ya, kemudian insentif berbasis produktivitas
Artinya insentif akan diberikan sesuai dengan volume pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Kemudian kontrol ketat terhadap tunjangan. Ya, contohnya retail modern, pabrik, manufaktur. Nah, yang kedua adalah strategi diferensiasi atau differentiation strategy ya. Ini fokus perusahaan ini penting untuk melakukan inovasi. Jadi mereka harus mendapatkan pegawai-pegawai yang memang berkualitas, yang nanti mereka bisa memberikan kontribusi terbaiknya, sehingga kualitas pelayanan pun menjadi pelayanan yang premium. Nah, ini strategi kompensasinya, gaji lebih tinggi dari rata-rata pasar ya. Kemudian insentif untuk kreativitas dan ide inovatif. Kemudian fasilitas non finansial yang membuat karyawan jadi betah. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah inovasi, kreativitas, dan pelayanan premium. Beda tadi dengan manufaktur ya atau pabrik. Jadi berbeda cara memberikan kompensasinya. Kemudian yang ketiga adalah strategi fokus. Ya, fokus perusahaan melayani segmen pasar tertentu. Jadi strategi kompensasinya, kompensasi disesuaikan dengan karakteristik pasar atau produk. Insentif khusus untuk target-target tertentu. Misalnya apa? Perusahaan layanan kesehatan khusus seperti asuransi. Ini memang harus diberikan insentif yang khusus karena apabila tidak diberikan insentif yang khusus, maka marketingnya atau salesnya tidak bisa optimal bekerja. Maka dari awal mereka dijanjikan untuk bisa mendapatkan persentase yang tinggi ketika berhasil mendapatkan nasabah ya. Termasuk juga boutique fashion atau perusahaan logistik niche market ya. Sekarang kita lihat coba studi kasus singkatnya. Misalnya seperti Unilever Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional dengan strategi diferensiasi produk, mereka menerapkan sistem kompensasi yang kompetitif, bonus tahunan besar, dan tunjangan kesehatan keluarga yang baik. Termasuk juga Garuda Indonesia. Ini strategi diferensiasi lewat pelayanan premium tercermin dalam kompensasi awak kabin yang lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai berbiaya murah. Kemudian juga ada Lion Air. Nah, Lion Air strategi biaya rendah, maka sistem kompensasi lebih sederhana dengan fokus pada insentif jam terbang. Jadi intinya ketika perusahaan memberikan kompensasi ya, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan secara kompensasi diberikan dengan menyesuaikan kondisi pasar ya, kondisi pasar. Nah, pasar itu berarti misalnya berdasarkan UMR atau UMK. Nah, biasanya kalau kompensasi disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja, ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur atau pabrik ya. Pabrik. Jadi sudah ada standarnya. Beda halnya kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membutuhkan inovasi dan kreativitas. Ini adalah SDM-SDM yang menuntut mereka bekerja secara lebih optimal ya. Ide-ide gagasan itu harus bisa dikontribusikan sehingga perusahaan memberikan penawaran kompensasi yang lebih tinggi agar terekrut pegawai-pegawai yang memang punya kualitas yang cukup untuk bisa bekerja di perusahaan seperti ini. Nah, maka dibuat strateginya ada strategi diferensiasi. Nah, jadi tidak semua ya perusahaan itu kemudian menyamaratakan dalam memberikan kompensasi ataupun gaji. Itu tergantung bagaimana situasi perusahaan disesuaikan dengan strategi pengembangannya. Jadi itu saja ya materi kita pada pertemuan ketiga ini. Apabila ada yang kurang paham bisa dipertanyakan dan bisa didiskusikan di grup WA kita. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.